Saya Haji Abdul Mukti, pengasuh Pondok Pesantren Raudatus Salam dan pengurus NU PC Kota Tangerang, mendukung terus penelitian nasab Ba'lawi melalui tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman sampai menemui titik terang. Polemik tentang nasab habaib hingga kini belum berakhir dan bahkan malah makin ramai menjadi perbincangan di media sosial. Namun anehnya, segelintir orang itu kok seolah-olah itu malah menyalahkan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, ini ada sebuah tulisan menarik dari Dr. Heri Manakib. Yang memulai konflik ini sebenarnya kan Bahar bin Smith. Kenapa yang disalahkan malah Kiai Imaduddin? Padahal jika ditelaah secara adil, keduanya melakukan penafian dzurriyyah Nabi. Dan memang benar, dulu yang memulaikan Bahar bin Smith yang menyatakan kalau dzurriyyah Wali Songo itu sudah tidak ada karena dari jalur ibu. Kemudian Kiai Imaduddin itu juga melakukan pengkajian tentang nasab Ba'lawi, dan ternyata memang nasab Ba'lawi itu juga tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Jadi kalau mau adil, harusnya Bahar bin Smith itu juga ikut bertanggung jawab. Dia harusnya juga ikut menjadi sorotan. Tapi kenapa sampai sekarang tidak? Dan seolah-olah kesalahan itu malah ditimpakan atau ditujukan kepada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Jika Bahar bin Smith menafikan dzurriyyah Wali Songo, sedangkan Kiai Imaduddin menafikan dzurriyyah Ubaidillah, kenapa orang-orang malah fokus ke Kiai Imaduddin saja dan lebih banyak disalahkan atas peraguannya, sedang Bahar bin Smith tidak dan atau jarang yang menyalahkannya? Ya seperti ini yang terjadi di negeri ini. Jadi segelintir orang itu yang mungkin selama ini terlalu terdoktrin dengan penampilan Habib, karena Habib itu dianggap sebagai dzurriyyah Nabi, itu malah mendukungnya itu bukan ke Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, tapi justru ke Habib tersebut. Padahal kalau kita ambil dari kejadian awal, itu kan yang memulai itu justru Bahar bin Smith. Tapi kenapa yang disalahkan malah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani? Kalau dianggap bahwasanya meragukan dzurriyyah Ubaidillah akan berdampak keterputusan nasab, sanad keilmuan ulama yang masyhur, maka apa mereka tidak sadar jika meragukan dzurriyyah Wali Songo juga berdampak keterputusan nasab dan sanad keilmuan Kiai Nahdlatul Ulama? Ya ini sudah jelas ya, karena selama ini ya kita orang Indonesia, orang Nusantara, terutama Nahdlatul Ulama itu kan bergurunya kepada dzurriyyah Wali Songo. Jadi kenapa kok sekarang malah segelintir orang itu malah justru membelanya itu ke Ubaidillah atau ke Ba'lawi? Ini kan sangat aneh. Padahal mereka, nenek moyang mereka, orang-orang Nusantara itu dulu belajarnya atau bergurunya itu kepada dzurriyyah Wali Songo. Karena kebanyakan pondok pesantren di Indonesia dan Kiai NU itu bermuara ke Wali Songo, baik nasab maupun sanad keilmuan. Kemudian apa karena dzurriyyah Wali Songo dianggap lokal terus kalah dengan dzurriyyah Ba'lawi karena dianggap impor? Yang adil dong cok, dan objektif memandang permasalahan itu. Ya mungkin seperti itulah, karena dzurriyyah Wali Songo itu orang-orang lokal itu mungkin dianggap kalah dengan mereka yang impor dari negeri Yaman. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, faktanya itu mereka itu orang-orang impor ini memang didatangkan oleh Belanda, dan fakta sejarah juga menyatakan bahwa mereka itu para imigran dari Yaman itu datang ke Nusantara itu bukan untuk berdakwah, tapi semata-mata untuk mencari penghidupan, untuk mencari uang, karena di negara asalnya sana itu sedang terjadi peperangan, negaranya miskin, tanahnya tandus, sehingga tidak memungkinkan bagi anak cucu mereka untuk melangsungkan kehidupan karena faktor ekonomi yang sangat terjepit kala itu. Makanya ketika Hindia Belanda itu berkuasa di Nusantara, mereka itu bekerja untuk Belanda tersebut. Kok ya ada yang ngaku santri NU dan Nahdliyin diam kiainya dinafikan, tapi saat Habib dinafikan dia ngamuk dan membela ulama impor. Emang kalian bersanad keilmuan pada ulama impor itu? Ya faktanya memang seperti itu ya. Segelintir orang di negeri ini yang mengaku sebagai orang NU itu justru malah marah ketika nama Habib itu dipersoalkan. Tapi justru malah diam saja ketika ulama atau Kiai NU yang sanadnya nyambung ke Wali Songo itu dinafikan atau dipersoalkan oleh habaib. Ini kan aneh. Harusnya orang mengaku NU itu lebih membela dzurriyyah Wali Songo daripada membela dzurriyyah Ba'lawi. Hingga merasa tidak penting membela marwah dzurriyyah Wali Songo yang itu jadi sanad keilmuan dan nasab guru kalian. Begitu rendahkah kiai lokal itu sehingga saat ada yang menafikan kalian diam dan malah mendukung habaib?
Ya mau bagaimana lagi ya, memang kondisinya seperti ini ya. Jadi mungkin karena faktor apa ya, doktrin yang terlalu kuat dan mungkin doktrinnya itu terlalu lama ya. Kalau kita lihat itu kan masa penjajahan Belanda itu kan 350 tahunan ya. Jadi doktrin itu kan ditanamkan ke hati masyarakat yang ada di Nusantara, sehingga mungkin doktrin itu terlalu dalam menancapkannya, sehingga nama Wali Songo dan Duriah Wali Songo itu mungkin bergeser dari hati segelintir orang di negeri ini. Dan harusnya saat ini ketika ada kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, itu saatnya rakyat pribumi Nusantara itu untuk sadar kembali ke marwah aslinya, bahwa sejatinya, sesungguhnya awal mula yang menyebarkan Islam di Nusantara, yang mendidik leluhur kita, yang mendidik nenek moyang kita, itu adalah para Wali Songo dan keturunan Wali Songo, bukan malah para habaib dari Yaman yang jelas-jelas didatangkan oleh Belanda untuk melawan orang-orang pribumi Nusantara yang tengah gencar melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ini adalah fakta sejarah. Jadi semua itu harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, karena hal ini adalah hal yang sangat penting. Makanya sampai sekarang juga kita heran, ada orang mengaku NU, ada orang mengaku pecinta NU, tapi begitu ulama Kiai NU dari jalur Wali Songo itu dinafikan atau dipersoalkan oleh kalangan habaib, itu cuma diam saja. Kemudian begitu ada segelintir oknum habib yang dipersoalkan karena melakukan kesalahan, lah santri-santri yang mengaku NU itu kok malah marah-marah. Ini kan sangat lucu sekali ya. Tapi yang namanya kebenaran itu kan pasti ada pro dan ada kontra. Tapi kita akan tetap mendukung kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, karena itu adalah sebuah kebenaran yang harus dijelaskan, yang harus ditegakkan. Karena hal ini sangat berpengaruh pada generasi yang akan datang. Dan sekali lagi, persoalan tentang nasab ini bukanlah perseteruan atau permusuhan antara kubu Ba'alawi dan kubu Wali Songo, itu bukan. Tapi semua ini semata-mata karena kebenaran tentang nasab Kanjeng Nabi. Sehingga apa? Sehingga setiap orang itu harus punya verifikasi yang jelas jika mengaku sebagai duriah Nabi. Kemudian kalau orang itu tidak ada verifikasi atau tidak ada kejelasan, kemudian berani-beraninya mengaku sebagai keturunan Nabi, nah itu harus menerima konsekuensinya. Nah sekarang yang menjadi persoalan itu kan para habaib dari Yaman. Mereka itu sering mengaku sebagai keturunan Nabi, mengaku dalam tubuh mereka itu mengalir darah Nabi. Tapi begitu dibuktikan dengan kitab nasab ternyata tidak terbukti. Kemudian dituntut melakukan tes DNA, mereka juga tidak berani. Yang itu berarti secara tidak langsung mengatakan bahwa mereka para habaib dari Yaman itu memang tidak terbukti sebagai keturunan Kanjeng Nabi.